persoalan dinas lingkungan hidup saja, tapi persoalan ya kita bersama, karena ini akan menjadi bola salju atau bicara warisan. Tentunya harapan kita warisan yang baik, ya sampai berbicara warisan itu sampah, yang memang kita ketahui ada sampah organik sama residu kali ini yang memang kaitan dengan rumah tidak layak huni. Itu kita memberikan solusi dari Komisi 3 untuk membantu dinas itu ada pendamping namanya TPL, tim fasilitator lapangan. Berpikirnya kita kembali lagi kepada RT dan RW yang memang zero sampah. Nah, kan? Nah, yang evaluasi kita ternyata ini kan tidak bisa dilakukan secara kontinu oleh atau pendampingan dari LH karena dengan keterbatasan SDM. Nah, hadirnya TPL yang memang tentunya spesifikasinya, kebidangannya, dan keilmuannya adalah tadi dia bisa teknik lingkungan. Kalau kita berbicara, kita anggarkan hari ini di tahun 2026 tadi sekitar per kecamatan 2, tentunya berbasis tadi kecamatan 2 sekitar 12 orang, ya. Iya kan? Iya. Artinya bisa mengcover 33 atau ke depan 100 jangkauan sekota Bogor, RT atau RW yang zero sampah. Tentunya semangat kita berbicara mengedukasi wilayah secara demografi, tadi berbicara padat penduduk, ya kan, lingkungan kumuh, masyarakatnya belum tercerahkan, terus tadi budaya sampahnya, buang sampahnya ke kali. Nah, ini yang menurut saya ini salah satu kelemahan kita yang saya undang ini terintegrasi dan terkorelasi kerjasama sama dinas-dinas terkait. Satu, misalnya LH sebagai leading sektor. Kedua, kaitan dengan sampah. Sampah ini budaya buang sampah sembarangan itu kan kalau bicara tadi berbicara mencemarkan lingkungan dan sebagainya. Terus kaitan dengan kesehatan, edukasinya tadi bisa kita gandeng sama teman-teman dinas kesehatan. Terus kedua, kaitan dengan output tadi ketika berbicara pengelolaan sampah, ketika misalnya ada masyarakat yang memang mengelola sampah tadi sudah memilah tadi yang sudah dilakukan hari ini kan sosialisasi RT yang bebas sampah. Mudah-mudahan ini kan sudah pada proses pemilahan di rumah antara sampah organik, sampah non organik dan residu, tentunya sudah terpilah. Nah, harapan sampah-sampah organik ini yang memang tidak harus menggunakan teknologi tinggi dan proses, kan gampangnya kita bisa kerjasama dengan dinas ketahanan pangan. Misalnya tadi penguatan untuk berbicara sampah organik ini tadi buat pakan bebek, pakan ayam. Artinya yang harus kita gugah adalah sampah ini bukan barang yang memang tidak punya nilai, tapi kita di sisi lain berbicara lingkungan, tapi ada nilai ekonomis yang kita akan dorong. Dan outputnya saya kira ini penting ke depan ketika tadi harapan kita dikasih reward tentunya, yang ketika tadi pekerja sampah tadi di truk, ya kan, atau pekerja sampah tadi di TPS kan itu kan, atau yang di jalan, kita tadi mereka yang memang penggiat tadi di wilayah RT RW, ada satu harapan ketika tadi dia mengandalkan sirkular dari wilayah, tadi ada yang 2.000, 5.000. Nah, artinya kan tingkat kesejahteraan dia belum bisa mencukupi. Ini dibalik jadinya. Nah, ini bisa diakomodir ke depan, dikurangi tadi efisiensi tadi pembuatan beli truk, terus tadi pembelian lahan dan sebagainya. Nah, ini kan ada satu terobosan pemikiran yang memang perlu kita penguatkan tadi. Sama, tidak perlu tadi kita berbicara apa sih berbicara sampah, kita edukasi, terus secara regulasi perda, amanat perda ketika berbicara buang sampah sembarangan itu seperti apa. Ini kan tadi ada anggaran-anggaran tadi, misalnya 1.30 tadi emang di branding saja, ini adalah kawasan percontohan bebas sampah kan itu kan. Terus berbicara tadi misalnya dibikin tadi informasi ini sampah organik, sampah non organik dan sebagainya. Terus bicara sampah, edukasinya memang konteksnya ini kembali mengingatkan terus warga untuk berbicara tadi. Harapan goalnya adalah RT
bebas sampah dan sampah itu tidak lagi masuk ke TPL. Tapi saya harapkan ini dalam APBD tahun 2026 dianggarkan untuk TPL, tim fasilitator lapangan, dan saya pribadi sangat optimis ini akan berjalan. Kan itu. Terus ketika emang harus penguatan anggaran, saya mungkin dan teman-teman sekarang di Komisi 3 yang ada di Bangga akan memperjuangkan hitungan tadi. Kalau bicara TPL tadi per 1 bulan dikali 12 orang dikali misalnya 3.500.000 atau 4 juta, nggak pakai miliaran kan itu. Tapi ini ada terobosan-terobosan yang memang harus kita berpikir visioner. Kan sanitasi yang berbasis masyarakat di PU itu ada namanya tadi TPL, Sanimas, sanitasi itu berjalan tuh kan itu. Terus kedua ada di Perumkim ada TPL rumah tidak layak huni yang bisa tadi memberikan solusi ketika tadi di wilayah sebelumnya. Pada ini contoh di RTLH yang sebelum ada TPL ini kan yang hadir itu orang kelurahan kasih kemas, ya kan. Ketika berbicara RAB karena rata kasih kemas pun dan secara usia sudah sepuh mau pensiun, ya kan. Tapi dia bikin RAB, kan cuma bikin RAB rumah tidak layak huni outputnya 6 juta 7 juta flat kan itu, karena bukan kebidanan dia. Nah ini dengan tadinya ada TPL yang hadir itu dari fakultas teknik, tentunya teknik sipil atau teknik lainnya, dia tahu sesuai dengan tadi tujuannya tadi supaya tadi program itu tepat sasaran, bukan berbasis program itu bukan hanya sebatas tadi kuantitas tapi berbasis kualitas. Dan insya Allah tadi kalau berbicara dua, misalnya tadi dikali ayat 12 bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.